bukan hanya Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tetapi semua kitab samawi. Nabi dapat wahyu itu 24, malam 25. Dari langit dunia ke dunia kapan? Saat Nabi di Gua Hira, di Jabal Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih bersama saya Firman Al-Muti dalam program podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Nah, para sahabat Nurul Fajri, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang amat sangat berharga dan juga penuh dengan makna, yaitu nuzulul Quran. Yang mana kita sama-sama ketahui ini terjadi di bulan Ramadan. Nah, seperti apa sih sebenarnya proses terjadinya turunnya Al-Quran? Kita akan bahas ini bersama guru kita bersama Al-Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Langsung saja kita berbincang dengan beliau dan kita akan membahas lebih dalam tentang makna daripada nuzul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Habib, tetap semangat. Insya Allah. Tetap insya Allah biar tambah sehat. Habib. Masya Allah ya. Insya Allah. Nah Habib, ini kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dengan penuh makna dan juga menjadi sebuah nilai tersendiri di bulan suci Ramadan, karena inilah malam diturunkannya Al-Quran, nuzul Quran. Ini banyak kita sering peringati nih Habib, ya. Malam nuzul Quran. Ini sebenarnya secara makna ya, peristiwa penting ini atau sejarah awal dimulainya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya bagaimana sih Bib, kisah atau mungkin riwayat yang menjelaskan tentang nuzul Quran ini? Fadhal. Iya, memang kalau kita bicara tentang Al-Quran tidak lepas dari Ramadan. Ya. Ketika kita bicara Ramadan juga nggak lepas dari Al-Quran. Itu selalu berkait tuh Ramadan dengan Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga begitu, selalu berkaitan. Contoh misalkan di dalam amalan ya, Rasul mengatakan Al-Quranu wasyamu atau asyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Lihat disebut digabung tuh. Asyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Quran bisa memberikan syafaat keduanya nanti itu di hari kiamat. Itu kan selalu bergandeng. Begitu juga di Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 185 kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran yang di dalamnya mengandung petunjuk bagi tentunya orang-orang yang beriman. Hudal linnas, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelas antara yang hak dan yang batin. Intinya jelas dalam Al-Quran ini bahwa dinyatakan Quran ini turunnya di bulan Ramadan. Ini ditambah lagi surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkannya, yaitu hak di situ domirnya adalah lari kepada Al-Quran. Inna anzalna Al-Quran, itu pakai domir hu, itu larinya ke Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar. Di surat Ad-Duhan di ayat ketiga juga inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Di sini dari ayat yang disebutkan tadi sepakat seluruh ulama bahwa Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Sepakat berdasarkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Ditambah dari hadis yang diriwayatkan di Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, di Imam Baihaqi, Imam Tabrani. Walaupun sebagian ulama masih berselisih pendapat hadis ini sahih apa tidak sahih. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi maknanya sahih, bahwa dari sahabat Nabi namanya Wasilah bin Asqa. Diriwayatkan oleh Wasilah ibn Asqa bahwa
bukan hanya Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tetapi semua kitab samawi. Kitab samawi seperti Taurat, Injil, Zabur, dan juga suhuf. Suhuf Ibrahim. Nah, kan sering kita baca suhuf Ibrahim. Wa Musa. Itu suhuf itu juga turunnya di bulan Ramadan. Nah, jadi Ramadan itu bukan hanya bulan Al-Quran, tapi bulan kitab suci. Jadi semua kitab suci, baik suhuf yang diturunkan kepada para nabi, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, dan juga Al-Quran, semua turun di bulan Ramadan. Nah, ini merupakan kemuliaan bulan Ramadan, di mana Allah jadikan bulan kitab suci. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis, dan disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Quran turunnya di bulan Ramadan. Nah, terus menyangkut turunnya bulan suci Ramadan ini kan, bagaimana keadaan saat itu Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali ya? Nah, bisa dijelaskan, Bib? Ya, sebenarnya sih ini sekali lagi nih podcast hanya berbicara santai ya. Jadi kita berharap kepada pendengar nanti bukan hanya bersandarkan dengan pendapat perkataan kita nih, obrolan kita, tapi bisa juga merujuk lagi ke kitab yang lebih detail ya. Sebelum itu saya ingin sedikit jelaskan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Itu kan? Di ayat surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Dan sudah disepakati tadi, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan turunnya Al-Quran itu pada malam Qadar. Jadi kan kalau kita sebut malam Lailatul Qadar. Nah, itu kan sudah menjadi sebutan akrab ya. Kan aslinya kan malam Qadar. Tapi Lailatul itu udah malam. Tapi memang kayaknya kurang enak kalau disebut malam Qadar gitu. Tapi malam Lailatul Qadar. Nah, jadi sepakat seluruh ulama, Quran itu turun bulan Ramadan, dan saat turunnya Al-Quran itu turunnya malam. Karena Lailatul Qadar turunnya di waktu Lailatul Mubarakah. Nanti kita akan bahas tentang Lailatul Qadar ya, tapi intinya dia itu turunnya di malam hari. Nah, tapi kalau kita lihat sejarah, ternyata waktu Nabi menerima wahyu di Gua Hira itu, di Jabal Nur ya, disebut juga Jabal Nur, di Gunung Nur ya, itu ada gua di paling atas di gunung itu ada di Jabal Nur ada namanya Gua Hira. Nah, Nabi menerimanya di situ. Apakah di waktu Nabi dapat wahyu itu yang disebut Lailatul Qadar? Padahal di dalam riwayat Wasilah bin Asqa ada yang mengatakan Rasul turunnya 24. Kalau di Wasilah bin Asqa, riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Baihaqi, Nabi dapat wahyu itu 24, malam 25. Tapi ada riwayat yang lain Rasulullah menerimanya tanggal 17. Nah, itu. Ramadan. Makanya kan banyak nih kita memperingati Nuzulul Quran 17. Nah, tapi nggak ada masalah karena khilaf di antar ulama, yang penting Ramadan gitu kan. Karena di zaman dulu kan untuk tanggal itu kan nggak terlalu perhatian. Ya, nggak terlalu perhatian. Bahkan jangankan tanggal, tahun aja kadang-kadang kan nggak. Makanya Nabi lahir tahun gajah. Tahunnya nggak disebut tahun berapa. Ya kan, nah, istrinya Nabi, pamannya Nabi meninggal yang dicintai, disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Artinya kejadian-kejadian, bahkan sampai Nabi pindah ke Madinah, hijrah, kejadian pun disebutkan perang Badar, tahunnya nggak disebut. Tahun Badar terjadi disebut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang-perang disebutkan kepada tempat dan kejadian yang besar, tapi tanggal, tahun itu nggak terlalu disebut gitu kan. Jadi nggak ada masalah, yang 17, ada yang 24, itu khilaf. Intinya, apakah itu disebut Lailatul Qadar? Enggak. Nah, penurunan Al-Quran, kalau versi Abdullah bin Abbas ini kan sahabat Rasul. Beliau ini lahir 3 tahun sebelum hijrah, meninggal tahun 68 tuh, hijriah. Di Taif itu ya, makanya orang kalau ke Taif suka ketemu masjid Ibnu Abbas. Itu sebenarnya bukan masjid, bukan bangunan dia itu. Beliau meninggal di wilayah Taif memang tahun 68 Hijriah. Dan Abdullah bin Abbas ini termasuk salah satu sahabat yang pakar dalam ilmu tafsir.
Kan Rasul juga pernah berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Iya. Ta'wil itu ada yang bilang tafsir, artinya memang cerdas Abdullah bin Abbas dalam tafsir. Nah, beliau itu menafsirkan Allah yang waktu inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar atau di Lailatul Qadar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Al-Qur'an itu turunnya dua fase. Dua periode. Oh, 2 periode. Fase pertama dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Daf'ah wahidah, satu full, satu Quran. Satu Quran tuh ya. Iya, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Karena kita tahu langit itu kan ada 7 lapis ya. Iya. Sab'a samawat. Langit yang paling dekat dengan dunia disebut langit dunia. Karena dekat dengan dunia, paling dekat dengan dunia sama dunia. Itu kan jelas ya di dalam hadis Bukhari Muslim ketika cerita Isra Mi'raj kan. Yeah. Nabi di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua, ketiga sampai ke-6 Nabi Musa, ke-7 Nabi Ibrahim. Baru lepas naik ke Sidratul Muntaha. Lauhil Mahfud adanya dikatakan di Arsy. Nah, tapi nggak usah didetilin deh. Yeah. Lauhil Mahfud akhirnya nanti kita ini urusan kita nggak mampu dah mikirnya. Pokoknya ada yang disebut Lauhil Mahfud. Kan ada dalam Al-Quran itu kan, Quran itu fi Lauhil Mahfud. Ada kalimat fi Lauhil Mahfud kan dalam Al-Quran. Artinya Lauhil Mahfud itu ada, tapi di mana kita nggak usah. Itu udah kita urusan akhirat, iman aja kan. Dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu satu, full. Satu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari fase itu yang pertama. Fase kedua, dari langit dunia ke dunia. Dari langit dunia ke dunia kapan? Saat Nabi di Gua Hira, di Jabal Nur. Tuh, dari langit dunia ke dunia. Nah, yang disebut Lailatul Qadar itu adalah yang dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Itu sesungguhnya. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Bukan pada saat Rasul menerima di Gua Hira atau itu. Jabal Nur, bukan. Kata Abdullah bin Abbas. Dan ini banyak para ulama itu banyak yang merujuk kembali kepada pendapat Abdullah bin Abbas. Walaupun di sana banyak pendapat ya. Banyak pendapat tentang Lailatul Qadar itu maksudnya turunnya Quran itu bagaimana? Ini pendapat yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini bukan hanya sekedar ulama, tapi ulama, sahabat, keluarga Nabi. Kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dari segi ayah, dia itu sepupunya Rasul. Ya kan? Karena ayah beliau ada kakak dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Dari segi ibu, dia punya ibu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya saudara kakak namanya Maimunah. Maimunah istrinya Nabi. Kan dari segi ibu juga dekat. Dari segi nasab dekat sama Nabi, dari segi keilmuan pakar. Dia termasuk turjumanul Quran. Abdullah bin Abbas suka diberikan julukan turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Wah, ini luar biasa kan. Jadi pakar banget dalam ilmu tafsir. Nah, dia itu yang mengatakan begitu. Quran itu diturunkan dua fase. Fase pertama dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Itu tidak ada yang tahu kapan turunnya. Di saat itulah yang disebut Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia ke dunia itu munajjaman sedikit-sedikit. Ketahuan tuh turunnya ada yang bilang 17, ada yang bilang 24. Tapi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar bukan saat menerima wahyu di Gua Hira, tapi saat Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Dan itu tidak diketahui pasti. Jadi kita kapan itu waktunya? Malam itu tuh. Apakah itu masih bersinggungan dengan malam turunnya pertama wahyu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad? Iya. Jadi setelah itu turun, nah setelah itu nanti baru dari langit dunia ke Rasulullah SAW. Yaitu turun yang pertama tuh waktu Nabi di Gua Hira, turun malaikat Jibril dengan membawakan 5. Yang pertama surat Al-Alaq itu kan. Datang malaikat Jibril dalam riwayat dalam bentuk asli, kata Imam Manawi, Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Dalam bentuk asli, Rasul langsung diperintahkan Iqra. Bacalah. Nabi bilang, "Ma ana biqari'in," saya nggak bisa baca. Lalu didekap Rasulullah SAW.
Belum dekap itu sampai Rasulullah dekapnya itu bukan dekap biasa, dekap dengan agak kencang sehingga Nabi agak terengah-engah waktu itu. Pas dilepas Iqra, Rasul bilang, "Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca." Didekap lagi sampai ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama. Setelah itu Rasulullah SAW menggigil kan dalam sejarah itu kan. Kalau kita baca sejarah sampai Rasulullah pulang ketemu dengan Sayyidah Khadijah, Zammiluni dan seterusnya. Nah itu adalah pertama kali turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu turun sedikit-sedikit. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, hampir kebanyakan ayat yang turun kepada Nabi nggak lebih dari 5. Seperti ayat yang pertama. Iya. Makanya Abdullah bin Mas'ud yang meninggal tahun 32 Hijriah itu meriwayatkan hadis 700. Abdullah bin Mas'ud yang kita sangat terkenal. Abdullah bin Mas'ud itu bilang, saya kalau ingin mengajarkan Al-Quran tidak lebih dari 5 ayat setiap pertemuan. Tidak lebih dari 5 ayat. Dan tidak akan saya tambah pelajaran saya sebelum mengamalkan itu. Kenapa? Karena ayat turun pertama kepada Nabi 5. Nah, itu diambil tuh sebagai dasar rujukan untuk mengajarkan dan menghafal. Kata beliau kalau mau menghafal Quran bagus 5, nggak usah banyak-banyak, biar lebih mantep. Itu 5. Dan Abdullah bin Mas'ud juga merupakan pakar di dalam ilmu Al-Quran. Beliau katakan, mana zalat ayatun min kitabillah illa araftu aina nazalat wa mata nazalat wa fiman nazalat. Tidak ada ayat yang turun dari Al-Quran kecuali saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, untuk siapa turunnya itu ayat. Tapi kalau ada yang lebih tahu dariku, aku akan datang dan aku akan belajar darinya. Betul. Jadi pakar-pakar tafsir, pakar-pakar Quran dari golongan sahabat termasuk Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Itu jadi kata-kata kaitannya Quran turun di bulan Ramadan dengan nuzulul dengan Lailatul Qadar. Itu ada hubungan erat sekali. Jadi artinya secara waktu memang itu dalam satu kejadian atau terpisah? Terpisah ya? Terpisah. Oh, maka tadi ada 2 fase itu ya? Ya. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke dunia, kemudian dari dunia baru ke Nabi Muhammad. Ya. Tentunya tidak disebutkan berapa jeda antara turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dan dari dunia ke langit dunia ke dunia, itu tidak disebutkan. Itu dari tapi yang jelas tidak langsung, tapi dia berpisah. Baik. Nah, Bib, terkait dengan nuzul Quran ini apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita memperingati nuzul Quran ini? Iya. Amalan apa atau apa yang harus kita kerjakan sebagai ini bagian dari tanda kita mencintai Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Ya, sebenarnya kalau kita lihat banyak hikmah ya. Kalau mau kita ngambil hikmah dulu sebelum kita mengamalkan apa yang harus kita amalkan. Hikmah misalkan yang pertama, ternyata Rasulullah SAW ketika dapat wahyu itu Allah turunkan bukan Nabi saat santai-santai di rumah. Tapi Rasulullah saat berada di Gua Hira. Yang kita tahu kan bagaimana naik ke Jabal Nur itu kan tingginya. Antum pernah naik ke Jabal Nur itu tinggi itu kan. Itu perjuangannya luar biasa. Dan Nabi nginep. Bukan saat itu datang turun ayat, tapi sebelum sudah nginep beberapa kali. Dan di pertemuan itu Rasulullah nginep sudah 3 hari. Di hari yang ketiga turun malaikat Jibril. Sampai Rasulullah menggigil, sampai minta sama istrinya dia diselimuti. Ini menunjukkan untuk mendapatkan ilmu itu perlu perjuangan. Antum nggak bisa dapat ilmu cukup duduk-duduk di rumah santai-santai, nggak mau capek, ngopi-ngopi dapat ilmu. Rasulullah naik dulu. Bisa saja Allah berikan wahyu Nabi saat di rumah lagi duduk sama istrinya atau lagi duduk di rumah sendirian. Enggak. Kan kalau kita belajar kitab Bukhari itu ada bab pertama itu setelah niat ada kitab Bad'ul Wahyi. Bagaimana permulaan diturunkan wahyu. Itu Nabi dikasih mimpi dulu. Mimpi seperti beliau melihat matahari baru terbit.
disitulah dari mimpi itu Rasulullah membawa dirinya akhirnya berkhalwat, yaitu ya ta'abbad itu beribadah atau menyendiri di gua. Jadi diawali dari situ sebenarnya bukan wahyu ayat, kalau ayat pertama, tapi wahyu dari mimpi Rasulullah. Awalnya diawal dengan mimpi, akhirnya dia membawa dia pergi ke sana. Seakan-akan diperintah untuk ke sana. Ikhtiar dulu, nginep dulu. Setelah itu baru dikasih. Nah, ini menunjukkan untuk mendapatkan ilmu kita begitu, nggak bisa dapat ilmu dengan santai-santai kan? Harus berjuang. Ya. Iya, apalagi kalau kita belajar tentang proses penyampaian wahyu ke Rasul itu kan ada macam. Di antaranya beliau mendengar seperti suara gemericing lonceng. Seandainya, kata Aisyah dan para sahabat, seandainya di musim dingin yang sangat dingin turun wahyu model itu tuh membuat keringat keluar Rasulullah. Maksudnya kan perjuangannya luar biasa, di musim dingin bisa keringetan tuh kalau dapat wahyu. Jadi nggak semua wahyu itu enak, berat, bawanya itu berat. Bahkan kalau di atas kuda dia harus turun, khawatir kudanya terjatuh. Nggak kuat. Sampai segitunya sampai begitu beratnya. Artinya kalau kita belajar tentang penerimaan wahyu kepada Nabi itu perlu perjuangan. Jadi ini satu pelajaran untuk kita, kalau mau dapat ilmu ya perlu perjuangan. Nah, makanya para ulama, akhi lan tanala ilma illa bisiddatin. Nah, itu kan kata Imam Syafi'i, nggak bakal dapat ilmu kecuali kita memenuhi 6 syarat itu. Antaranya tadi dulu zaman lama, keluar biaya, daka, cerdas, serius, dan satu itu luar biasa. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, tentunya bahwa Al-Quran ini merupakan kitab dari Allah yang termulia dibanding kitab-kitab sebelumnya. Ya, suhuf, Taurat, Injil, Zabur mulia semua. Tapi Al-Quran adalah yang termulia. Sehingga malam turunnya Al-Quran itu dijadikan malam yang teristimewa. Kitab Taurat kan tadi disebutkan dari Wasilah bin Asqa, dari hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Baihaqi, turunnya di Ramadan. Tapi malam atau hari dapatnya kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa itu nggak menjadi hari istimewa. Seperti Lailatul masih menjadi istimewa bagi Bani Israil, tapi tidak seistimewa Al-Quran. Begitu juga Injil, Zabur, dan suhuf yang diberikan Allah kepada para nabi. Beda dengan Al-Quran. Di saat diturunkannya Al-Quran, itu dijadikan hari yang sangat istimewa. Tentunya nanti kalau kita membahas apakah Al-Quran jadi istimewa gara-gara Lailatul Qadar, atau Lailatul Qadar istimewa gara-gara Al-Quran. Itu kan terjadi perbedaan. Intinya berkaitan. Saling berkaitan ya? Iya. Kalau Lailatul Qadar itu jadi ada gara-gara di malam turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan Quran itu ada gara-gara Lailatul Qadar. Mulia itu karena kemuliaan Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Ada yang mengatakan karena kemuliaan Al-Quran Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Itu antum nggak usah terlalu mikirin, yang penting berkaitan erat gitu kan antara Al-Quran dan Lailatul Qadar. Nah, ini pelajaran untuk kita bangga jadi umat Nabi dikasih Al-Quran. Mukjizat yang berbeda dengan mukjizat lainnya. Nah, mukjizat yang paling agung dari mukjizat Nabi itu banyak. Sampai ada sebuah kitab yang menulis Alfu Mu'jizatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 mukjizatnya Nabi. Nabi itu punya mukjizat sampai 1000. Mungkin ungkapan 1000 itu kan banyak ya. Dan orang-orang Arab dulu kalau menyebut banyak itu alf. Makanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Karena alf itu ungkapan banyak. Jadi jelas di sini bahwa mukjizat Rasul itu banyak banget, banyak sekali. Tapi yang paling hebat adalah Al-Quran. A'zam, yang paling agung mukjizat Rasul Al-Quran. Ya tentunya, kok bisa begitu? Iya. Kalau mukjizat yang lainnya dilihat hanya pada orang-orang yang hidup di zaman, ya sahabat-sahabat yang hidup di masa Nabi bisa lihat tuh mukjizat. Kita nggak bisa lihat, kita dengar cerita. Betul. Tapi kalau Al-Quran bisa terus dilihat oleh umat Nabi. Iya. Itu hebatnya Al-Quran. Sampai Yaumul Qiyamah bisa kelihatan untuk mukjizat Al-Quran.
Yang kedua, mukjizat Nabi yang biasa keluar itu kelihatan dari dohir. Tapi kalau ini akal dan batin, Al-Quran, syifa, Al-Quran itu sebagai penyembuh, bisa menjadi Quran, subhanallah. Inilah mukjizat yang terhebat. Nah ini makanya kita mesti bangga menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita dapat Al-Quran. Masya Allah. Nah yang ketiga hikmahnya, kenapa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan? Agar supaya kita menghiasi Ramadan kita dengan Baca Al-Quran. Itulah apa hikmah kalau ditanya peringatan itu biar kita mengingatkan kita itu perlu perjuangan untuk dapat ilmu. Peringatan Al-Quran, nuzul Al-Quran, peringatan untuk sebagai engkau tumbuh bangga. Engkau ini punya apa? Quran, bersyukur karena dapat Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Bahkan penjagaannya pun beda. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, berbeda dengan kitab yang lain. Yang ketiga, agar kita menjadikan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran. Masya Itu Allah. hikmah-hikmah ya tentu kalau kita itu masih banyak itu kalau kita yang lihat. lainnya, Bebe. Masya Allah, tabarakallah ya, sahabat Nurul Fadli, tentunya pembahasan Nuzul Quran ini sangat luas ya, dan ini hanya sekelumit saja yang kita obrolkan, Iya, Bebe. betul. Sebenarnya kalau kita mau bahas lagi nggak cukup waktunya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya di pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang kemuliaan daripada Nuzul Quran. Tapi yang pasti kita wajib mengimani bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di malam bulan suci Ramadan. Dan prosesnya ternyata tidak sekaligus. Ada dua fase yang Allah turunkan, dari mulai Lahul Mahfuz ke dunia, kemudian dari dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita bahwa betapa sangat besarnya karunia yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu punya Al-Quranul Karim. Maka itu kita hiasi Ramadan kita ini dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin dan sesering mungkin agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sama Habibana yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pencerahan pada kita semua kali ini. Semoga Habib selalu sehat walafiat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat Nurul Fadli, ini saja yang bisa kami hadirkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.